Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang rencana struktur organisasi dan bentuk yuridis perusahaan yang merupakan bagian dari analisis aspek manajemen, operasional, dan aspek legal dalam studi kelayakan proyek. Untuk presentasi ini saya akan membawakan contoh usaha yaitu bisnis laundry kiloan. Topik ini akan membahas struktur organisasi dan bentuk hukum perusahaan yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan sebuah bisnis yang terencana, efisien, dan sah di mata hukum. Dalam sebuah proyek atau bisnis, kita akan memerlukan sistem manajemen yang jelas agar semua kegiatan dapat berjalan dengan teratur. Struktur organisasi merupakan alat komunikasi dan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Fungsinya yaitu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di setiap bagian, membantu pengambilan keputusan secara terstruktur, dan meningkatkan efisiensi kerja dan koordinasi antar bagian. Dengan struktur yang baik, pekerjaan akan lebih terarah, kesalahan dapat diminimalkan, dan kinerja perusahaan bisa lebih terstruktur. Sebagai contoh, dari rencana bisnis laundry kiloan, struktur organisasi yang sederhana namun efektif dapat disusun sebagai berikut, yaitu terdiri dari owner atau pemilik usaha yang bertanggung jawab atas keputusan strategis dan arah bisnis, manajer operasional yang mengatur kegiatan harian, kualitas layanan dan kinerja tim, bagian keuangan dan administrasi yaitu untuk mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, dan mengelola gaji. Bagian produksi atau laundry crew, untuk untuk menjalankan aktivitas mencuci, mengeringkan, menyetrika, dan mengemas pakaian pelanggan. Bagian kurir atau layanan antar jemput untuk mengurus pengambilan dan pengantaran cucian. Dan yang terakhir bagian pemasaran dan customer service, yaitu untuk mengelola promosi, sosial media dan pelayanan pelanggan. Struktur ini dipilih karena sederhana, jelas, dan efisien untuk skala, usaha kecil hingga menengah. Alasan pentingnya struktur organisasi, yaitu karena dengan memiliki struktur ini, kita bisa menentukan rantai komando dan tanggung jawab dengan jelas, memudahkan pengawasan dan evaluasi kerja, dan mendorong koordinasi antar tim agar tujuan bisnis tercapai. Tanpa struktur organisasi yang jelas, operasional bisnis akan sulit dikontrol dan sering menimbulkan kesalahan koordinasi. Setelah memiliki struktur organisasi, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk yuridis perusahaan. Bentuk yuridis adalah status hukum resmi yang menunjukkan bagaimana usaha kita diakui oleh negara. Dalam konteks ini, untuk contoh usaha laundry kiloan yang saya rencanakan, bentuk yuridis yang paling sesuai adalah CV atau perseroan komanditer. Alasan pemilihan bentuk yuridis ini yaitu cocok untuk usaha kecil dan menengah yang melibatkan hanya beberapa orang pendiri, memiliki 2 jenis sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang menyertakan modal. Proses pendiriannya yang mudah dan tidak terlalu mahal dibandingkan PT, dan sudah memiliki legalitas hukum yang sah sehingga dapat membuat perjanjian bisnis dan kerjasama dengan pihak lain. Sebagai kesimpulan, struktur organisasi, dapat membantu perusahaan berjalan lebih efisien, terarah, dan mudah untuk diawasi. Dan bentuk yuridis perusahaan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha. Dengan memiliki keduanya secara jelas sejak awal, kita dapat menjalankan bisnis yang terencana, legal, dan profesional sesuai dengan standar kelayakan proyek. Demikian presentasi saya mengenai rencana struktur organisasi dan bentuk yuridis perusahaan. Terima kasih.